Baiklah, Spike. Kau tahu, mungkin kau terganggu oleh tumpukan buku dan bagan yang banyak. Ingat apa yang harus dikatakan. Twilight, aku tahu kau dalam keadaan siap untuk trivia trot besok. Tapi kau perlu untuk tidur. Hah, pekerjaan yang bagus. Kau mengerti. Ini aneh. Twilight, kau sedang apa? Pertanyaan bagus, Spike. Dan jawabannya adalah pergi tidur. Otak butuh istirahat 8 jam untuk bekerja pada level optimal. Oh, bagus. Kupikir aku harus memaksamu tidur karena besok adalah kesempatanmu untuk menjadi poni pertama yang memenangkan trivia Ponyville 3 kali berturut-turut. Acaranya besok, kan? Jawabannya, iya. Tanya aku lagi yang lain. Yang lain apa? Pertanyaan lain. Aku ingin tinggal di zona itu. Dengan begitu aku bisa tidur di zona itu, bangun di zona itu, dan benar-benar berada di zona itu. Ini adalah tingkatan baru Twilight, bukan? Jawabannya, iya. Kau baik-baik saja? Jawabannya, iya. Ya, selamat malam, Twilight. Semoga berhasil dengan mengistirahatkan otakmu dan mendapatkan kemenangan ketiga. Jawabannya, selamat malam dan iya. Tapi itu bukan pertanyaan. Poni kecilku, poni kecilku. Poni kecilku, apakah persahabatan itu? Poni kecilku, hingga keajaiban terjadi. Berpetualang, menyenangkan, hati yang indah, sangat setia, berbuat baik, tugas yang mudah, dan keajaiban yang melengkapinya. Poni kecilku, kalianlah sahabat terbaik. Aku senang kau memutuskan untuk menonton trivia trot pertamamu, Spike. Kuharap aturannya tidak terlalu membingungkan. Aturan? Bukankah permainan tanya-jawab hanya bertanya dan menjawab? Permainan trot sedikit lebih dari itu. Mari kita mulai dengan kategori aturan pertama. Kategori, aturan 1. Setiap kategori harus ditentukan secara kategori dan diteliti secara menyeluruh di semua yang ikut dalam permainan trivia trot. Dan itu menyimpulkan aturan 41.6. Tentu saja pengecualian untuk itu 41.6a menariknya dari itu sendiri karena... Oh, lihat, kita sudah sampai. Aku tidak sabar untuk melihat siapa yang akan menjadi rekan timku. Apa kau tidak bisa memilih tim sendiri? Aturan 20.16b, Spike. Supaya adil, tim dipilih secara acak. 20.16b. Bagaimana aku bisa lupa? Berdasar peserta reguler, aku memetakan semua kekuatan dan kelemahan setiap rekan tim. Juga persentase kemenanganku dan mereka. Ha! Aku tahu akan ada bagan. Syukurlah aku hanya menonton. Tak kubayangkan jika aku jadi satu timmu. Bagaimana jika mengecewakanmu? Kau tidak akan pernah mengecewakanku, Spike. Tapi aku senang kau menonton juga. Aku akan membutuhkan semua dukungan yang bisa kudapatkan untuk menang juara 3. Ya. Jika itu bukan juara bertahan kami, apa menurutmu kau bisa menang lagi minggu ini, Twilight? Semua poni yang ada di sini punya keahlian yang berbeda. Jadi itu benar-benar permainan untuk semua poni. Tapi ya, Kalau begitu sebaiknya kau berharap punya rekan tim sepertiku. Karena aku yang menguasai permainan ini. Ya, kita lihat saja nanti. Aku tidak datang jauh-jauh dari kerajaan kristal untuk mengalahkan. Kuharap kau sadar bahwa aku punya persentase jawaban benar yang tertinggi. Aku bermaksud untuk tetap seperti itu. Aku harap kau sadar bahwa tidak setiap kategori pertanyaan tentang mantra yang begitu tua, bahkan Starry the Breeded bisa mengingatnya. Aku berharap pada suatu kategori pemeliharaan bulu untuk makhluk yang menggemaskan. Karena aku sudah menyisir bulu-buluku. Secara teknis, itu kategori untuk minggu lalu. Itu tidak akan ada di permainan malam ini. peraturan 37.2C. Tidak ada kategori 2 permainan sekaligus. Tapi kupikir Fluttershy sedang bercanda. Terdengar seperti lelucon bagiku. Pinkie Pie, Aku hadir. Ada apa, Twilight? Aku belum mengantisipasi Pinkie Pie sebagai pemain potensial. Dia belum pernah bermain sebelumnya. Baganku benar-benar tidak bekerja. Aku tidak punya cara untuk memprediksi apa yang akan terjadi dan tidak bisa diprediksi tidak baik untuk 3 kali kemenangan. Apa aku harus mendaftar keberhasilanmu sebagai putri persahabatan untuk memasukkan sesuatu ke dalam perspektif dan mengingatkanmu bahwa ini hanyalah permainan? Spike, ini tidak ada hubungannya dengan menjadi putri persahabatan. Dan ini bukan hanya permainan. Ini Trivia Tron!
Baiklah, semuanya tenang. Aku berencana untuk memilih tim. Sudah dimulai. Tapi aku harus menghitung ulang grafikku. Spike, aku ingin kau menemukan bagian yang sesuai. Apa kau bisa melihatnya keluar? Apa yang aku lewatkan? Nenek akan memanggil tim kelima. Sunburst memberiku peluang tertinggi untuk menang. Tapi dia dipasangkan dengan Cranky Doodle. Siapa? Apa? Ya, apa? Setidaknya Rainbow Dash dan Applejack tidak bersama satu tim. Tim Apple Dash pada dasarnya tidak bisa dihentikan. Mereka akan menghabiskan seluruh energinya untuk berusaha satu sama lain sehingga itu membantu peluangku. Ayo kita mulai! Dan tidak semua tim adalah ancaman, tapi tidak banyak poni yang tersisa. Baiklah, tetaplah di tempat masing-masing. Karena pemain berikutnya adalah Maud dan Mudbriar. Ada apa? Maud dan Mudbriar selalu dipasangkan setiap minggunya. Ini statistik improbabilitas. Yang mana akan baik-baik saja jika mereka tidak begitu bagus. Oh tidak, menurut perhitunganku, satu-satunya poni yang benar-benar bisa mengancam kemenanganku adalah... Dan pasangan kontestan terakhir kami untuk permainan trivia trot minggu ini, Twilight dan Pinkie Pie. Twilight, itu kau dan aku. Bukankah itu bagus? Ya, bagus. Jadi, kurasa poni yang bisa mengacaukan kemenanganmu adalah Pinkie. Twilight, aku tidak percaya kita satu tim untuk sebuah permainan. Aku suka permainan. Dan aku sangat bersemangat untuk permainan ini karena ini akan jadi pertama kalinya aku memainkannya. Dan aku bisa memainkannya dengan lebih lucu. Twilight dan Pinkie Pie selamanya. Oh, kita bisa menjadi tim Twinkie. Atau tim Pinkie Light, Pie Sparkle. Tidak. Wi-Fi! Pinkie, aku senang kau bersemangat. Tapi permainan malam ini spesial. Aku bisa menjadi poni pertama yang memenangkan 3 trots berturut-turut. Dan aku sangat berharap bisa. Kau tidak perlu mengkhawatirkan apapun juga. Aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk menjadi rekan tim yang terbaik dan paling lucu yang pernah ada. Jadi, masih berpikir kau bisa menang? Aku tahu aku bisa. Pinkie mungkin bukan pasangan yang kuharapkan, tapi aku bisa melatihnya. Selain itu, aku cukup pandai dalam permainan ini. Jika dia tertinggal beberapa dari aku bisa membantunya. Sekarang, ayo kita mulai permainan ini. Sekarang permasalahan pertama adalah kita butuh beberapa poni untuk mencatat skor. Biar aku. Aku tak yakin kau ingin mengambil pekerjaan itu, Spike. Pencatat angka harus benar-benar intens. Ya, Starlight dulu melakukannya, tapi sekarang aku bahkan tidak bisa bilang kata trivia di sekitarnya. Astaga, jangan takut, kau akan baik-baik saja. Sekarang mari kita mulai permainan ini. Bersiaplah untuk kalah. Hei, jangan meniruku. Kategori pertama adalah tokoh sastra. Oh, kategori tentang buku. Kita memulainya dengan awal yang baik. Siapakah poni yang membenci musim liburan di buku klasik Kisah Malam Penuh Cinta? Jawabannya adalah tidak ada. Karena semua poni akhirnya mencintai liburan dengan menyanyi, kue-kue yang meriah, dan hadiah yang sangat mengesankan. Ya, itu sama sekali tidak salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Hanya melakukan pekerjaanku, Twilight. Maaf, aku tidak tahu kita bisa mendapatkan poin negatif. Tidak masalah, Pinkie. Tapi mungkin itu akan membantu peluang kita jika aku melatihmu. Kiat pertama, cobalah untuk duduk diam. Laksanakan pelatih Twilight. Dan jangan pernah menyela ataupun mengganggu. Oh, dan ingatlah untuk mendengarkan. Juga lebih baik untuk diam di antara pertanyaan. Baiklah. Duduk diam, duduk diam. Topografi lokal mana yang dulunya adalah gua, tapi setelah ribuan tahun erosi, sekarang adalah ngarai. Pinkie!
Jawabannya adalah Ghastly Gorge. Jawabannya 100% benar. Kategori berikutnya adalah apel. Curang! Aku tidak mendengar kau mengeluh saat kategorinya adalah sejarah Wonderbolt. Tapi itu sangat berbeda. Baiklah Pinky, ingat kategorinya adalah apel. Maka ingat-ingatlah tentang apel. Apel. Dan jeruk dan anggur dan stroberi. Kue stroberi. Aku lapar. Jenis apel apa yang hanya mekar selama 5 hari? Jangan tersedak. Kenapa aku harus tersedak tentang pertanyaan apel? Apa pertanyaannya tadi? Kau bercanda? Ayo Pinky, kau tahu yang ini. Apel misterius hanya sekitar 5 hari. Tenanglah. Aku sangat yakin ada aturan yang melarangmu untuk berbunyi. Aku hanya menebak, tapi apa itu apel zap? Akhirnya, ya, Fluttershy memang benar. Setidaknya ada poni yang tahu apel apa ini. Perhatian, 1 menit lagi untuk istirahat ke kamar kecil. Spike, aku tidak yakin bisa melatih Pinkie Pie dan memenangkan gelar 3 juara kali ini. Aku tidak ingin dia merasa buruk. Dia berusaha keras tapi aku mungkin harus menjawabnya sendiri. Lihatlah Twilight. Tidak akan ada lagi gangguan perut untuk tim Twilight. Mungkin sebaiknya kau tidak berfokus pada Pinky. Kau harus fokus pada caramu bermain. Atau aku harus melihat bagaimana poni lain bermain. Kuharap kalian semua berada di tempat masing-masing. Karena istirahat sudah selesai dan sekarang waktunya untuk pertanyaan lagi. Biar ku periksa. Apa bahasa poni kuno untuk hadiah? Hadiah dalam bahasa poni kuno adalah kado. Benar. Dia tidur! Rekan tim Sunburst sedang tidur dan menurut aturan 57.6, tidur di atas meja akan didiskualifikasi. Akan ku periksa peraturan itu benar. Cranky didiskualifikasi. Aku minta maaf Sunburst, tanpa rekan tim kau juga tidak bisa bermain. Baiklah, tapi aku juga menghitung itu sebagai jawaban yang benar. Tidak bisakah kau bangun 5 menit saja? Jangan khawatir Pinky, kita belum keluar dari permainan ini. Apa jawabannya? Wortel? 13.2 tidak ada bantuan dari hewan peliharaan. Aturan 72.8 dilarang menjulurkan lidah pada lawan. Saran untuk menetapkan aturan baru, tidak boleh ada peserta tanpa ekspresi. Percobaan yang bagus. Baiklah, kategori selanjutnya adalah kue. Twilight, aku tahu semua tentang itu. Kau harus membiarkanku membantu. Tentu. Tepat saat kita akhirnya kembali dalam permainan. Wow, itu terdengar sempurna, Pinky. Tapi, apakah yang kulihat itu parade penghargaan konfeti? Di mana? Dengar baik-baik. Kue rasa apa yang dipesan Putri Celestia untuk pesta ulang tahun Putri Luna yang mengejutkan tahun lalu? Tunggu, apa? Kue lapis coklat double dengan taburan bubuk cabai. Benar. Hei, aku tahu itu. Karena akulah yang membuat kue itu. Maaf, Pinky, tapi kau sedang melihat parade dan aku tidak ingin tim kita kehilangan angka. Kurasa itu masuk akal, tapi kemana perginya parade konfeti itu? 1547 Pony B. Van Hoover. Tanda.
apapun. Secara teknis, sebenarnya itu adalah semacam kategori di mana kami tahu jawabannya dan kau tidak. Kau jangan khawatir kan, Tim? Aku tumbuh di sebuah peternakan batu. Aku yakin tahu jawabannya. Jenis batu apa yang bisa digunakan untuk menyalakan api? Yang warna hitam. Jawabannya batu geretan. Ya, yang itu. Kami berdua mendapatkan poin kan? Maaf, Pinky. Aturan 4. Jawaban harus spesifik dan tepat. Aku akan membantumu jika bisa. Aku tahu kategori ini dengan sangat baik. Astaga, Pinky, aku lupa nama batu yang terkenal di Grivenstone. Apa kau bisa bertanya pada Maud? Yap, baiklah. Hei, Matt! Apa nama batu yang paling terkenal di Griffenstone? Pinky, kau tidak bisa menanyakan itu padaku. Tentu saja bisa. Aku baru melakukannya. Apa yang dia lakukan? Itu tidak boleh dilakukan. Apa? Kau tidak bisa menanyakan pada pemain lain tentang batu ketika itu kategorinya. Ada di buku aturan. Maaf, Pinky, tapi kau didiskualifikasi. Apa? Aku tidak percaya aku didiskualifikasi. Aku minta maaf, Pinky. Kurasa aku lupa tentang aturan itu. Oh tidak, kalau aku keluar kau tidak akan punya rekan tim lagi. Kau tidak akan bisa mendapatkan kemenangan ketigamu. Sebenarnya, karena ada pemain lain yang rekan timnya juga didiskualifikasi. Aturan 19.7b. Apabila ada sesama rekan timnya didiskualifikasi, maka bisa membentuk tim baru. Oh, baiklah. Aku akan mendukungmu dari sebelah sana. Kategori berikutnya adalah legenda kuno. Oh, kita akan melompat babak ini. Aku tidak tahu, Twilight. Kau keluar dari zona hari ini. Tapi jangan khawatir, aku bisa ambil kendali. Apa? Aku adalah juara bertahan permainan trot. Jika ada kelengahan yang perlu diperbaiki, aku akan bangkit. Maksudku, tunggu. Aku hanya mengatakan kau sedikit lelah dan aku punya presentasi jawaban yang benar untuk dipertahankan. Siapa yang pergi ke Equestria dari negeri yang jauh untuk mencuci sihir dari penghuninya yang berkuda? Jawabannya adalah bangsawan T-Rex. Secara teknis, jawaban itu tidak lengkap. Jawabannya adalah bangsawan T-Rex dan Scorpion. Tapi Scorpion meyakinkan T-Rex untuk tidak melakukannya. Secara teknis dia bukan bagian dari itu. Bahkan jika dia mulai keluar, sudahlah. Oh, dengar Sunburst, aku sadar mungkin aku sedikit lebih cepat, tapi aku sangat bagus dalam permainan ini. Ada berapa banyak lubang di topi Derindu? 20. Benar. Twilight, aku tahu itu. Kau hanya memberi kita poin dan jawaban yang benar yang aku butuhkan untuk meningkatkan presentasiku. Baiklah, aku juga tahu itu. Kau bukan satu-satunya poni yang pernah membaca buku. Kau benar, Twilight. Maafkan aku, tapi sekarang aku tidak yakin tentang itu. Aku tidak begitu yakin tentang jawaban tes. Kau bisa lakukan pemeriksaan fakta dengan cepat? Oh, aku tahu ini 20, tapi jika kau ingin bukti... Tunggu, menurut aturan 18.3, aku tidak bisa memeriksa materi referensi luas. Apa kau mencoba membuatku didiskualifikasi? Poni macam apa yang akan melakukan itu pada rekan setimnya sendiri? Kau benar, Twilight. Kenapa aku jadi begini? Aku sangat fokus pada jawaban yang benar. Aku tidak berpikir jernih. Apa kau bisa memaafkanku? Tidak apa-apa, Sunburst. Aku mengerti. Dan aku memiliki rekan timku sendiri untuk meminta maaf. Beruntung untukmu, Cranky terjaga. Dan menurut aturan 57.6b, Pemain yang sebelumnya didiskualifikasi karena tidur bisa bergabung kembali ke permainan selama mereka istirahat dengan baik. Di mana aku? Jam berapa sekarang? Di mana kue jerami pagiku? Pinky, kau adalah rekan setim terbaik yang pernah aku punya. Tapi aku membiarkan keinginan menang membuatku tidak melihatnya. Aku tahu kau ingin menang, tapi aku mungkin bisa membantumu sedikit. Dan bahkan jika aku tidak bisa... Kita masih bisa bersenang-senang. Aku sangat menyesal tidak menyadarinya. Aku begitu terobsesi dengan satu hal.
Aku lupa apa yang sebenarnya lebih penting. Tidak, sama sekali tidak terdengar seperti dirimu. Ya, menang atau kalah tidak ada yang lebih penting daripada temanku atau timku. Tuai Pai selamanya? Aku tidak tahu. Aku mengerti. Kurasa bahkan putri persahabatan dapat berbuat salah dengan teman-temannya. Oh, aku rasa bukan itu. Hanya saja aku sudah mengubahnya menjadi tim Twibers. Dan sekarang aku harus mengubahnya ke Sandudang. Sebenarnya, aku punya ide yang lebih baik. Menurut aturan 13.2, pemain dapat bergabung dengan permainan kapan saja asal mereka mulai dari nol. Wow, aturan-aturan ini benar-benar berbelit-belit. Tapi bukankah mulai dari nol berarti kita akan kalah? Ya, peluang kita tidak bagus, tapi kemungkinan bersenang-senang di tim Tuai Pai adalah 100%. Apa nama lilin yang paling populer dari Spade Ponyville? Aroma meleleh yang Kali enak. kompetitif. Tidak. Aroma.